terletak di Gedung Priyadi Pratosoharjo 3, Lantai 2, Jalan Dr. Wahidin 2, Nomor 3, Jakarta Pusat, berdiri KPPN Khusus Penerimaan. KPPN Khusus Penerimaan adalah sebuah instansi pemerintah yang dibentuk dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2014. Pembentukan KPPN Khusus Penerimaan dilatar belakangi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi pengelola sistem penerimaan negara sebagai unit pengelola, pelaporan, dan rekonsiliasi data transaksi penerimaan. Di samping itu, KPPN Khusus Penerimaan juga melakukan fungsi helpdesk dan account representatif bagi sistem MPN atau disebut juga modul penerimaan negara. Dalam sejarah awal berdiri hingga sekarang, KPPN Khusus Penerimaan bertanggung jawab secara teknis, organisatoris, serta secara administratif. Saat ini, secara teknis KPPN Khusus Penerimaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. KPPN Khusus Penerimaan mempunyai visi yaitu menjadi pengelola penerimaan negara yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi KPPN Khusus Penerimaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal. Yang kedua, mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Dan yang keempat, mewujudkan pelaksanaan proses bisnis, implementasi aplikasi dan kepatuhan internal yang handal, efektif, dan efisien. KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan, serta menata usahakan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPPN Khusus Penerimaan memiliki 20 fungsi, yaitu 1. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan manajerial transaksi penerimaan negara. 2. Pelaksanaan analisis, perbaikan elemen dan konversi data transaksi ke dalam akun yang sesuai. 3. Pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan. 4. Pengelolaan dan analisis data rekening koran dan nota debit atau kredit. 5. Pengenaan denda atas kurang atau terlambat pelimpahan dan pemberian teguran atau sanksi. 6. Pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan bank atau pos persepsi. 7. Perhitungan dan proses kompensasi atas kelebihan pelimpahan penerimaan negara. 8. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data transaksi penerimaan negara. 9. Pelaksanaan analisis dan konfirmasi penerimaan negara. 10. Pelaksanaan analisis dan pengelolaan basis data penerimaan negara. 11. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan penerimaan negara serta pengembalian penerimaan. 12. Penyusunan statistik dan proyeksi penerimaan negara. 13. Pemantauan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi, jaringan, dan aplikasi sistem penerimaan negara. 14. Pelaksanaan analisis dan supervisi teknis dan standarisasi sistem penerimaan negara. 15. Pelaksanaan fungsi layanan pengguna atau customer service dan layanan. 16. Pelaksanaan kehumasan dan layanan informasi publik. 17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja. 18. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal KPPN Khusus Penerimaan. 19. Penyelenggaraan manajemen mutu layanan dan inovasi layanan. 20. Pelaksanaan administrasi KPPN Khusus Penerimaan.
Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia, KPPN khusus penerimaan selalu mengimplementasikan layanan unggulan melalui sistem MPN G3 yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu. MPN G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, yang didukung dengan penambahan lembaga persepsi lainnya, yaitu vintage dan e-commerce. Pada modul ini, pengguna hanya perlu mengakses satu portal penerimaan negara saja atau single sign-on untuk mendapatkan kode billing. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi pengguna karena tidak perlu mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan yang berbeda. Dalam memberikan pelayanan, KPPN khusus penerimaan memiliki banyak mitra kerja. Mitra kerja yang pertama adalah bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Mitra kerja KPPN khusus penerimaan terdiri atas 7 bank kepemilikan asing, 8 bank kepemilikan pemerintah pusat, 28 bank kepemilikan campuran, 11 bank kepemilikan swasta, dan 27 bank kepemilikan pemerintah daerah. Selain itu, KPPN khusus penerimaan juga bermitra dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, seluruh KPPN konvensional di Indonesia, pemerintah daerah, BPJS, dan Taspen dalam melaksanakan pelayanan koreksi penerimaan. Berdasarkan PMK nomor 169 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaraan, KPPN khusus penerimaan terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Seksi Rekonsiliasi, Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik, serta Seksi Layanan dan Pengelolaan Teknologi Informasi. Subbagian Umum. Tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum adalah sebagai berikut. Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal. Tugas pokok dan fungsi Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut. Seksi Rekonsiliasi. Tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonsiliasi adalah sebagai berikut. Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik. Tugas pokok dan fungsi Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik adalah sebagai berikut. Seksi Layanan dan Pengelolaan Teknologi Informasi. Tugas pokok dan fungsi Seksi Layanan dan Pengelolaan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut. KPPN khusus penerimaan memiliki 2 kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka mempererat kerja tim. Kegiatan rutin pertama yaitu morning briefing yang dilaksanakan tiap 2 minggu sekali pada hari Senin. Morning briefing biasanya diisi dengan penyampaian informasi terbaru atau yang biasa disebut dengan One Day One Information. Kegiatan rutin yang kedua adalah Gugus Kendali Mutu atau GKM yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Morning briefing dan GKM dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting maupun secara luring setiap minggunya sesuai dengan arahan dan protokol kesehatan. Dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan di KPPN khusus penerimaan, berbagai fasilitas penunjang tersedia di sini, seperti kantor kerja yang nyaman, ruang rapat yang memadai, koperasi, hingga lapangan tenis meja yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana olahraga yang tersedia di KPPN khusus penerimaan. Beberapa prestasi telah diraih oleh KPPN khusus penerimaan. Tidak hanya itu, KPPN khusus penerimaan juga memiliki dashboard MPN yang disebut sebagai salah satu inovasi pelayanan publik.
KPPN Khusus Penerimaan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu, baik dengan internal maupun pelayanan kepada seluruh mitra kerja. KPPN Khusus Penerimaan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan budaya kerja Kementerian Keuangan, serta selalu mengedepankan semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, budaya anti korupsi, dan semangat untuk terus maju demi pelayanan yang lebih baik lagi. Semangat!